Apakah perbedaan antara ZTE F460 dengan modem Joling? Sebenarnya mirip ya guys ya. Cuman di sini daripada kita bingung-bingung, langsung saja kita coba masuk dan kita lihat apa sih sebenarnya perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba ngebahas bagaimana cara nyeting modem ZTE 460 dan apa sih sebenarnya perbedaannya dengan modem Joling. Oke, sekilas kita perhatikan itu tidak ada perbedaan sama sekali teman-teman. Apakah itu benar? Ya benar, karena modem Joling itu dia mengambil mesin daripada ZTE 460 ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba login dulu. Kalau untuk login pengguna itu biasa user admin dan passwordnya itu ada di belakang modem teman-teman. Sementara kalau kita bagi teknisi yang melakukan settingan itu menggunakan username superadmin untuk login ke dalam modemnya teman-teman. Jadi pertama kita masukkan dulu namanya admin dan passwordnya admin, lalu setelah muncul dia menu seperti ini kita bisa klik di bagian network. Tapi itu ntar kita cek, kita perhatikan dulu di sini. Oke teman-teman. Nah, di sini device modelnya F460 ya, teman-teman. Oke, dengan model F460. Kemudian software versionnya juga ada di sini, teman-teman. Kamu bisa perhatikan dan pastikan di modem Joling apakah ada hal yang sama. Setahu aku device modelnya itu mirip, teman-teman, F460. Cuman mungkin firmware-nya yang berbeda. Oke, next kita bisa cek juga di sini one side. Nah, bagian one side ini untuk menampilkan IP dari IP1 dari IP1 yang didapatkan oleh modem ini, teman-teman. Contoh di sini kita scroll ke bawah saja. Dia akan menunjukkan hasil seperti ini, teman-teman. Jadi dia mendapatkan IP ini dari Mikrotik. Kemudian ini gateway-nya, lalu ada DNS-nya juga. Lalu kita bisa cek di sini untuk menu Event Information ini menampilkan power dBm atau redaman dari modem ini, teman-teman. Atau power dari redaman ini. Nah, ini dia minus 20. Lalu kita bisa cek di bagian network. Ini untuk settingan, teman-teman. Untuk melakukan settingan pada modem ini, kita masuk ke menu network. Di bagian sini kamu bisa isikan, teman-teman. Contoh kita bikin model baru ya, teman-teman. Kita masukkan aja di sini internet ya, bisnis modelnya. Port bindingnya kamu biarin aja, teman-teman. DHCP service dan enable net ini wajib diaktifin nih, teman-teman. Kalau nggak nanti kita nggak bisa connect internet. Lalu username dan password kamu bisa tambahkan sesuai dengan yang diberikan oleh Mikrotik. Misal tes 1 passwordnya 12345, lalu kamu create. Nah, itu akan otomatis terkoneksi seperti ini, teman-teman. Nah, di bagian sini saya coba cek very dengan password sekian yang diberikan oleh Mikrotik, lalu di bagian status dia mendapatkan IP, maka artinya modem ini sudah terkoneksi kepada Mikrotiknya atau sudah bisa menggunakan internet, teman-teman. Oke, lalu lanjut di bagian network. Kamu bisa setting nama WiFi, teman-teman, di bagian sini di submenu WLAN. Nah, pada bagian ini kamu punya dua menu, SSID setting dan security setting. Kamu bisa klik untuk melakukan settingan SSID setting untuk menyeting nama WiFi, teman-teman, di bagian sini. Kalau sudah disubmit, kita cek dulu. Ini mirip seperti yang semalam, teman-teman ya. SSID selectionnya ada 4 yang bisa kamu tambahkan dan bisa kamu gunakan. Artinya apa? Kamu punya 4 nama WiFi. Kemudian di sini ada nama WiFi-nya, teman-teman. Lalu kalau sudah kamu submit,
Nah, nanti kamu akan masuk ke menu security setting. Oh iya teman-teman, kalau bisa kamu submitnya di security setting dulu ya teman-teman ya. Karena ketika kita submit, maka kita diharuskan untuk login ulang dan masuk ke menu setting ZTE ini, dimana kalau kita setting SSID dulu, dia harus di restart dulu modemnya teman-teman, agar dia bisa nge-refresh ulang, lalu kita setting kembali passwordnya. Jadi saran saya, ubah dulu passwordnya, lalu kamu ubah nama wifi-nya. Di sini kamu bisa perhatikan security settingnya ini teman-teman. Lalu WPA ini lebih baik pilih yang ini ya teman-teman, agar dia di iPhone muncul keamanannya itu tidak lemah atau keamanannya cukup kuat. Jadi kamu harus pilih yang AES ini. Kalau kamu pilih yang Tekip dan AES atau Tekip saja, itu nanti ketika kita connect menggunakan HP iPhone terbaca keamanan lemah teman-teman. Oke, untuk kali ini videonya sekian dulu teman-teman. Kalau kamu mau ulik-ulik modem dan menu-menunya, silahkan, dan nanti kita bisa sharing-sharing. Nah, di sini nih untuk video kali ini kita hanya fokus membahas mengkoneksikan modem ZTE dan sedikit perbedaan, apakah ada perbedaan antara ZTE 460 ini dan modem Jolink. Jawabannya adalah tidak harus ada perbedaan dan tidak selalu ada perbedaan. Yang pasti modem Jolink itu kebanyakan menggunakan mesin ZTE F460 yang sudah di dimodifikasi sehingga terbaca mereknya Jolink teman-teman gitu. Oke, untuk kali ini kita cukupkan, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.